Nasi goreng dan kisah kami. Nyesel gak sih nikah sama aku? Diajak susah gini, tanya Arya saat kami sedang jalan di pinggir trotoar jalan raya. Aku menoleh dengan kedua tangan yang masih kubentangkan lalu menggeleng. Susah apanya sih? Kemarin bahkan ia sempat membawaku ke Yunani, bulan madu yang tak akan aku lupakan sampai kapanpun. Susah apanya? Ini itu seru. Jalannya hidup memang harus naik turun kayak denyut nadi. Kalau flat aja gak asik, jawabku yang kini sedang berjalan di atas trotoar jalan dengan sepatu yang Arya punya. Kakiku lecet menggunakan sepatu tinggi, jadi Arya menukarnya. Bukan berarti Arya yang memakai sepatu tinggiku, ia hanya membawanya dan Arya hanya menggunakan kaos kaki. Kenapa kami berjalan? Ya, karena mobil Arya sudah dikembalikan. Tadi juga pada Bams, aku yang menolak ikut. Mencoba pulang dengan hal yang benar-benar sudah kita ambil. Ini jalan yang sudah kita pilih, maka harus ini juga yang kita lalui. Maaf ya, harusnya kamu gak jalan kaki begini. Naik taksi aja yuk, tawarnya padaku tapi kembali aku tolak. Di depan sana itu ada nasi goreng gerobak. Enak banget. Gak mau coba, tanyaku agar Arya tidak memikirkan hal yang bukan-bukan lagi. Kamu lapar? Tanya Arya. Ya jelas aku lapar. Coba kamu bayangkan, jalan dari rumah mama sampai sini itu gak deket Arya. Lagi pula aku bukan kereta api zaman sekarang yang bahan bakarnya hidrogen. Aku butuh makan juga sayang, kataku sedikit lebay. Iya aku tahu aku berlebihan buat kalian, tapi buat suamiku, mungkin tidak. Lihat, pria itu malah tertawa. Setidaknya, apa yang aku katakan tadi ada hal positifnya untukku dan Arya. Suamiku jadi bisa tertawa lagi. Nah, itu dia. Ayo Arya. Yang kalah lari dia yang traktir, kataku kemudian lari lebih dulu. Kami berdua berlari ke arah nasi goreng gerobak yang ada tepat di dekat persimpangan. Kami juga saling tertawa kala malam itu. Rasanya, beban yang ada seketika hilang. Rasanya, masalah yang baru saja kami alami tidak lagi kami rasakan. Curang, aku kan perempuan. Mana aku pakai sepatu kamu yang besar ini? Larinya susah. Dumelku yang ternyata aku yang kalah. Aku langsung duduk di trotoar jalan ini. Tepat nasi goreng ini memang tidak punya kursi plastik dan meja kayu seperti pedagang lainnya. Nasi goreng ini konsepnya lesehan, jadi hanya ada tikar yang dibentang di trotoar jalan. Napasku tersengal. Arya lebih dulu meraih satu botol air mineral untukku dan membukakannya. Minum dulu baru ngomong, katanya menyerahkan botol itu padaku. Tak menolak, karena memang benar aku butuh minum lebih dulu baru bicara. Napasku rasanya hanya sampai di tenggorokan. Terima kasih. Sama-sama, balasnya yang ikut duduk di sebelahku dan mengusap puncak kepalaku sayang. Ia juga tak lupa mengeringkan keringatku yang ada di kening lalu meraih botol minum setelah aku tak lagi meminum airnya. Pesen apa? Aku pesenin, kataku padanya yang masih sibuk membasuh wajahnya dengan sisa air di dalam botol tersebut. Adanya apa? Tanya Arya saat mendongak. Aku kembali duduk di sebelahnya lalu mengabsen semua menu nasi goreng yang ada. Tuh ada tulisannya. Nasi goreng seafood, ayam, telur, sosis, kambing. Kamu mau yang mana? Tanyaku lagi dan Arya kini menatapku. Mau kamu? Serius sayang? Balasku gemas mencubit pipinya. Suamiku aneh. Mau yang seafood aja, katanya dan aku tanpa menjawab langsung beranjak untuk segera memesankan pesanan kami.
Setelah memesan, aku duduk dengan benar di salah satu meja kecil yang ada. Paling pojok adalah pilihan Arya, tapi aku bersyukur Arya memilih tempat paling pojok, setidaknya yang melihat kami jadi tidak banyak. Dulu aku dan Molly sesekali akan membeli nasi goreng di tempat ini, jauh memang dari lokasi kosku dulu, tapi Molly tetap memaksa untuk makan di sini. Anak itu suka sekali wisata kuliner. Mengingat Molly, aku jadi rindu. Aku pesen es teh, kamu es jeruk. Gak masalah kan, bukan jus jeruk, kataku pada Arya membuat pria itu terkekeh pelan. Gak masalah asal ada kamu. Gombal, jawabku yang tiba-tiba saja kembali merasa panas di pipi. Ini kenapa sih? Harusnya aku biasa dengan apa yang Arya katana. Pria itu sering menggombal. Tapi kali ini suasananya beda saja. Kok gombal? Itu kenyataannya, kata Arya yang hanya bisa membuatku menggeleng kepala pelan. Tak lama, pesanan kami datang. Nasi goreng seafood untuk Arya dan nasi goreng ayam sosis untukku. Karena dia tak suka pedas, jadi hanya milikku saja yang ekstra pedas. Aku mulai makan saat Arya sudah makan. Sesekali aku melirik pria itu di depanku. Tidak ada rasa canggung sama sekali dari Arya saat kami makan di pinggir jalan begini. Biasanya, orang yang selalu makan di tempat baik akan risih jika diajak makan pinggir jalan. Tapi Arya beda. Ia sangat lahap bahkan saat makan. Enak, tanyaku saat Arya berhasil menghabiskan setengah porsi nasi gorengnya. Anggukan kepala ia berikan sebagai jawaban. Tak lama ia mengangkat tangannya. Aku pikir untuk apa? Tapi setelah ia menelan habis nasi yang ada di dalam mulutnya dan bicara, aku baru tahu jika ia ingin lagi. Pak, nambah satu lagi ya? Heh, itu saja belum habis. Jangan makan terlalu begitu. Kita pulangnya jalan loh, kalau perutmu sakit bagaimana? Tanyaku yang ingat kita pulang tak lagi dengan kendaraan. Jika ia sakit perut bagaimana? Kembali Arya mengangkat tangannya lalu bicara. Dibungkus aja deh, Pak. Kamu kenapa gak bilang kalau tahu nasi goreng enak begini? Suka. Tersenyum, kembali ikut makan walau pelan-pelan. Syukurlah dia suka. Jadi aku tidak, bukan suka lagi. Besok beli lagi ya, katanya lalu kembali memakan nasi miliknya. Aku perlu merasa bersalah dengan apa yang sudah aku tawarkan padanya. Setelahnya, hampir 45 menit kami habiskan di sana. Malam sudah makin larut, khawatir akan hujan. Aku mengatakan pada Arya jika kami harus segera pulang kalau tak mau terjebak hujan. Setelah membayar semuanya, kami kembali melanjutkan petualangan malam kami. Jas hitam Arya sudah beralih di tubuhku. Katanya malam ini dingin dan ia tidak mau aku sakit. Memang, anginnya cukup kencang. Wajar saja, mendung sudah kian tebal. Aku hanya berdoa agar tidak hujan saja sampai saat kami sampai di apartemen nanti. Ini namanya romantis atau gak modal ya? Tanya Arya tiba-tiba saat kami bersenandung kecil di atas trotoar jalan, sambil bergandengan tangan. Aku menoleh dan terkekeh melihatnya yang menatap lurus ke depan. Romantis dan gak ada modal itu beda tipis. Kadang, hal yang sederhana itu lebih terasa spesial saja jika memang kita menyukurinya. Gak ada yang pura-pura. Ya, seperti kebahagiaan yang pura-pura. Maksudnya, tanya Arya yang kini mengubah cara jalannya. Aku tetap pada posisiku dan Arya beralih di depanku, mulai berjalan mundur lalu menatapku sambil berjalan. Nanti jatuh kalau jalannya begitu, ucapku tapi tak diperdulikan olehnya. Gak akan. Ada kamu yang arahin jalannya. Jadi, apa itu bahagia pura-pura? Bu dosen,
Tanya Arya yang nampak seperti mengejekku. Kau mengejekku? Tidak, hanya bertanya. Ayo, coba jelaskan, katanya yang membuatku tersenyum sambil menatap langit gelap dengan awan merah yang siap menangis menumpahkan airnya. Bahagia pura-pura banyak kok kita temui. Di sosial media saja contohnya. Banyak orang yang mengaku hidupnya bahagia, happy, bisa kesana-sini. Tapi kenyataannya batin mereka tersiksa karena harus memenuhi semua tuntutan yang ada. Mending sederhana begini saja. Tidak perlu hal mewah yang mengikuti gaya orang lain. Orang lain gak perlu tahu kita. Asal kita tahu siapa diri kita dan kita mau apa dari diri kita. Bahagia itu karena kita sendiri, bukan pengakuan dari orang lain, kataku panjang lebar. Dan saat aku kembali menatap Arya, pria itu kini malah sudah melipat kedua tangannya di atas perut lalu tersenyum padaku. Gak salah aku pilih kamu. Kayaknya kita harus belajar satu sama lain, katanya kemudian merangkulku dan kembali melanjutkan perjalanan. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye.